ん、こんにちは。私は LPK ブリアグミナタラの先生です。サリです。皆さん元気ですか？今日は何曜日ですか？何月何日ですか？皆さん、今日は第8課の文法を説明します。Hai, minasan. Hari ini saya akan menjelaskan pola kalimat yang ada di bab 8. Pola kalimat yang ada di bab 8, yang pertama adalah kata sifat. Yang kedua, kata benda, partikel wa, kemudian kata sifat. Kata sifat ada dua, kata sifat i dan kata sifat na. Kemudian des. Hai, sambang. Yang ketiga, kata sifat i, kata sifat na, kemudian bertemu dengan kata benda. Hai, minasan, ichiban. Yang pertama di bab 8 itu ada kata sifat. Kata sifat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kata sifat ikeyoshi atau biasa disebut kata sifat i. Biasanya berakhiran dengan huruf hiragana i. Kemudian yang kedua ada kata sifat nakeyoshi atau biasa disebut dengan kata sifat na. Kata sifat na di sini biasanya diikuti dengan huruf hiragana na. Hai, yang pertama ada kata sifat i. Contohnya di sini ada samui dan atsui. Positifnya samui adalah samui des. Des di sini sebagai penutup bentuk sopan dari kata sifat. Kemudian atsui positifnya atsui des. Hai, kemudian untuk kalimat negatifnya. Samui di sini i-nya dihilangkan, des-nya pun dihilangkan. Kemudian ditambahkan dengan kunai des. Yang tadinya i des diganti dengan kunai des. Samui des, samu kunai des. Kemudian di sini ada atsui des. I des-nya diganti dengan kunai des. Atsu kunai des. Hai, ini Bang. Yang kedua di sini ada kata sifat na. Contohnya ada kireina. Kireina ketika positif na-nya tidak diikutkan. Jadi kirei des. Kemudian negatifnya itu des-nya tinggal diganti dengan ja arimasen. Kirei ja arimasen. Hai, yang kedua ada hansamuna. Hansamuna bentuk positifnya na-nya dihilangkan, jadi hansamu des. Kemudian negatifnya hansamu ja arimasen. Hai minasan, tsugi 2番. Yang kedua di sini ada pola kalimat dengan kata benda, kemudian partikel wa. Partikel wa di sini menunjukkan bahwa kata benda ini merupakan suatu subjek. Kemudian kata sifat i des. Kata sifat na kemudian des. Karena dia positif jadi na-nya dihilangkan. Jadi kata sifat na-nya dihilangkan des. Hai, pola kalimat di sini menerangkan sifat suatu benda atau misalnya seseorang. Bisa juga tempat ataupun daerah. Hai, rei ichiban. Contoh yang pertama. Di sini ada saudara Ayu cantik. Ayu sang wa kirei des. Ayu di sini sebagai kata benda orang. Kemudian cantik merupakan kata sifat nakeyoshi, maka dari itu na-nya dihilangkan. Jadi Ayu sang wa kirei des. Hai, sugi 2番. Hokkaido sangat dingin. Hokkaido wa totemo samui des. Hokkaido di sini merupakan kata benda tempat, tempat yang ada di Jepang. Kemudian di sini ada sangat, keterangan untuk kata sifat. Sangat itu artinya totemo. Jadi di sini Hokkaido wa totemo samui des. Keterangan di sini diletakkan sebelum kata sifat. Kemudian totemo di sini bisa diikuti dengan kalimat positif atau pula kalimat negatif. Hai, minasan, sugi
sambang. Contoh yang ketiga. Bahasa Jepang tidak sulit. Jadi contoh yang ketiga di sini merupakan kalimat negatif. Nihongo wa muzukashi kunai desu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk kalimat negatif kata sifat ikeyoshi, i-nya dihilangkan, ditambahkan kunai. Jadi Nihongo wa muzukashi kunai desu. Bahasa Jepang tidak sulit. Hai, sugi. 4 番. Contoh yang keempat. Kamera itu tidak begitu praktis. Sono kamera wa amari benri ja arimasen. Di sini juga ada keterangan untuk kata sifat. Tidak begitu. Posisinya adalah rendah. Tidak begitu artinya amari. Amari di sini harus diikuti dengan kata sifat negatif. Jadi tidak bisa diikuti dengan kata sifat positif ya. Sono kamera wa amari benrija arimasen. Berarti kalau misalnya tidak begitu cantik, apa ya minasan? Hai, so desu ne. Amari kirei ja arimasen. Hai minasan, sugi. 5 番. Selanjutnya contoh yang kelima. Di sini contoh yang kelima merupakan kalimat tanya konfirmasi. Apakah Jakarta panas? Jakarta wa atsui desu ka? Kemudian si B menjawab. Ketika ada kalimat tanya konfirmasi, jawabannya ada 2. Antara iya atau tidak. Kalau misalnya iya, panas. Hai, atsui desu. Kebalikannya, tidak panas. Iye, atsuku nai desu. Jadi ketika jawabannya tidak, harus diikuti dengan kata sifat negatif. Hai, Jakarta wa atsui desu ka? Hai, atsui desu. Jakarta wa atsui desu ka? Iye, atsuku nai desu. Hai, sugi. 6 番. Contoh yang keenam. Contoh yang keenam di sini merupakan kalimat tanya dengan kata tanya. Kata tanya untuk kata sifat adalah do desu ka? Bahasa Jepang bagaimana? Nihongo wa do desu ka? Jadi di sini menggunakan do desu ka. Kemudian ada si B dan si C yang menjawab. Kalau si B di sini mudah dan menyenangkan. Yasashi desu, soste omoshiroi desu. Jadi di sini ada 2 kata sifat. Ketika 2 kata sifat itu merupakan positif dengan positif, atau misalnya kebalikannya negatif dengan negatif, menggunakan soste. Artinya adalah dan. Jadi di sini mudah dan menyenangkan. Yasashi desu, soste omoshiroi desu. Ayo kita lihat si C. Si C menjawab sulit tetapi menyenangkan. Muzukashi desu ga omoshiroi desu. Jadi di sini ada 2 kata sifat yang berlawanan. Sulit tapi menyenangkan. Di sini menggunakan desu ga. Artinya adalah tapi. Desu ga di sini hanya digunakan untuk 2 kata sifat yang berlawanan, baik itu positif negatif atau kebalikannya negatif dan positif. Jadi di sini muzukashi desu ga omoshiroi desu. Nihongo wa do desu ka? Yasashi desu, soste omoshiroi desu. Nihongo wa do desu ka? Muzukashi desu ga omoshiroi desu. Hai, minasan, mondai ga arimasu. 1 番. Besok senggang. Besok senggang. Hai, minasan, douzo nihongo de kotae o kaite kudasai. Hai, seikai wa ashita wa hima desu. Ashita wa hima desu. Hai, 2 番. Indonesia bagaimana? Indonesia bagaimana?
Hai minasan, dozo kotae o kaite kudasai. Hai, seikai wa Indonesia wa do desu ka? Indonesia wa do desu ka? Hai minasan, untuk jawabannya silakan minasan jawab dengan jawaban minasan masing-masing. Tetapi harus dengan dua kata sifat, baik itu positif dengan positif atau yang berlawanan positif dengan negatif. Hai minasan, saigo desu. Pola kalimat yang ketiga terakhir di sini kita jelaskan pola kalimat yang ketiga. Di kalimat yang ketiga itu ada kata sifat i, kemudian kata sifat na-nya diikut sertakan, kemudian kata benda. Jadi ketika kata sifat bertemu dengan kata benda, maka tidak ada partikel apapun. Jadi kata sifat langsung ketemu dengan kata benda. Hanya saja kata sifat nakeyoshinya, na-nya diikutkan. Pola kalimat ini digunakan untuk menjelaskan kesan dari suatu benda ataupun orang, atau juga bisa daerah. Jadi kesannya kepada seseorang itu bagaimana sih? Hai, rei ichiban. Contoh yang pertama, di sini ada saudara Ayu, orang yang cantik. Ayu-san wa kireina hito desu. Jadi di sini menjelaskan kesan dari saudara Ayu. Saudara Ayu di sini sebagai subjek, maka ditambahkan partikel wa. Orang yang cantik. Cantik di sini kata sifat nakeyoshi, jadi na-nya diikutkan. Kemudian orang. Ayu sama kireina hito desu. Saudara Ayu orang yang cantik. Hai, rei nibang. Gunung Fuji, gunung yang tinggi. Hai, Nihongo wa Fujisan wa takai yama desu. Fujisan di sini sebagai subjek, gunung Fuji. Kemudian Takayama, gunung yang tinggi. Fujisan wa Takayama desu. Gunung Fuji, gunung yang tinggi. Hai, Sangbang. Sangbang di sini adalah kalimat negatif. Tegal bukan kota yang ramai. Kalimat negatif untuk pola kalimat yang ini adalah Tegal wa nigiyakana machi ja arimasen. Jadi di sini merupakan kata benda negatif. Nigiyakana machi, kota yang ramai. Kemudian negatif, ja arimasen, bukan kota yang ramai. Tegal wa nigiyakana machi ja arimasen. Segi Yombang. Jadi selanjutnya contoh yang keempat. Tegal, kota yang bagaimana? Hai, di sini ada yang bagaimana. Jadi kata tanya untuk pola kalimat yang ini menggunakan donna atau artinya yang bagaimana. Tegal wa donna machi desu ka? Tegal, kota yang bagaimana? Untuk kata tanya donna di sini harus diikuti dengan kata benda. Tidak bisa dia langsung desu ka. Jadi di sini donna machi. Karena di sini Tegal adalah kota. Jadi kata bendanya adalah kota atau machi. Tegal wa donna machi desu ka? Kemudian si B menjawab, kota yang sunyi. Shizukana machi desu. Karena shizuka di sini merupakan kata sifat nakeyoshi. Tegal wa donna machi desu ka? Shizukana machi desu. Hai, segi rei gobang. Contoh yang kelima. Si A bertanya, tas saudara Ayu yang mana? Jadi selain donna dalam pola kalimat ini, kata tanya yang digunakan ada juga dore. Dore di sini artinya yang mana? Dore digunakan untuk menanyakan lawan bicara, untuk memilih salah satu dari dua atau tiga kata benda. Jadi di sini ada tas saudara Ayu yang mana?
ada banyak tas. Kemudian si A bertanya kepada si B bahwa tas saudara Ayu yang mana? Ayu san no kabang wa dore desu ka? Si B menjawab, tas yang besar itu. Ano oki kabang desu. Ayu san no kabang wa dore desu ka? Ano oki kabang desu. Hai minasan, mondai ga arimasu. 1番, Saudara Raffi Ahmad, orang yang sangat terkenal. Saudara Raffi Ahmad, orang yang sangat terkenal. Hai minasan, dozo nihongo de kotae o kaite kudasai. Hai, seikai wa Raffi Ahmad san wa totemo yumei na hito desu. Raffi Ahmad san wa totemo yumei na hito desu. Hai, 2 番. Jepang negara yang bagaimana? Jepang negara yang bagaimana? Hai minasan, dozo kotae o kaite kudasai. Hai, seikai wa Nihon wa donna kuni desu ka? Nihon wa donna kuni desu ka? Hai minasan, silakan jawab jawabannya dengan jawaban minasan masing-masing. Minasan, dou deshita ka? Dekimashita ka? Jouzu desu ne. Hai minasan, dai 8課の文法を全部説明しました。Minasan, wakarimashita ka? Hai, hari ini saya sudah menjelaskan pola kalimat yang ada di bab 8. Apakah minasan mengerti? Hai minasan, dozo reibun o kaite kudasai. Wakaranai koto ga attara sensei ni kite kudasai. Silakan minasan buat contoh kalimat yang ada di bab 8. Jika ada yang tidak mengerti, silakan minasan tanyakan kepada senseinya masing-masing. Minasan, ganbatte kudasai. Jangan